Bagi saya beban itu kan berarti memberikan masalah. Harapan itu kan berarti menyelesaikan masalah. Saya memutuskan menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah. Sherly Djuanda, Gubernur Maluku Utara, semakin bersinar dan bahkan menurut Patra Data, ia adalah salah satu sosok yang berpotensi ikut dalam persaingan di tahun 2029. Nah teman-teman, kita tentu tahu siapa Gubernur Sherly Djuanda. Beliau adalah istri dari almarhum Benny Laos yang waktu itu di masa kampanye Benny Laos mengalami kecelakaan. Banyak prestasi yang sudah dicetak selama dia memimpin Maluku Utara. Dan inilah yang membuat ia seperti sebuah mutiara yang muncul dari timur, yang bahkan ini sudah menjadi perbincangan di level nasional. Dia semakin dikenal oleh masyarakat karena selain sebagai gubernur yang memiliki paras yang cantik dan kemudian dia juga memiliki kecerdasan, dia sering membagikan aktivitasnya ketika menjadi seorang gubernur di media sosialnya. Pada akhirnya popularitasnya semakin meningkat. Di potongan podcast Akbar Faisal yang saya tampilkan di depan tadi, apa yang menjadi tujuannya ketika menjadi seorang pemimpin, seorang gubernur, itu adalah sebuah hal yang sangat positif. Setelah saya mengikuti podcast Sherly Djuanda di Akbar Faisal Uncensored, saya semakin yakin bahwa memang tokoh ini, Ibu Sherly Djuanda, memiliki kapasitas untuk bisa berlaga, untuk bisa bersaing, untuk bisa bertarung di level nasional. Kenapa? Nanti untuk teman-teman bisa silahkan kalian tonton video podcastnya secara utuh di channel Akbar Faisal Uncensored. Di podcast tersebut, dia berhasil menyampaikan segala sesuatunya dengan baik, tanpa ada tendensi apa-apa, dan kemudian tidak menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersayap. Dan di satu sisi kejujurannya itu terlihat bahwa ketulusannya dalam memimpin benar-benar dia tampilkan di podcast tersebut. Sebenarnya Sherly Djuanda ini mulai digoyang ketika beliau berhasil memimpin Maluku Utara dengan baik, yaitu ketika mulai diutak-atik bahwa oh ini ternyata gurita bisnisnya banyak di sini, bahkan memiliki perusahaan tambang juga. Tetapi pada akhirnya ketika beliau hadir di banyak podcast dan yang terutama di podcast Akbar Faisal ini, beliau ketika ditunjukkan data, oh ini datanya seperti ini, beliau mengakui, tidak mengelak, tetapi bisa menjelaskan dengan detail bahwa memang seandainya itu kepunyaannya dia pun tidak ada yang salah karena memang tidak melanggar secara aturan sama sekali, dan itu dimiliki jauh sebelum dia menjadi pejabat publik. Dan ini tentu sangat bagus sekali bahwa keterbukaan, kejujuran yang dia sampaikan dan ketulusannya dalam memimpin Maluku Utara ini yang membuat masyarakat di sana semakin mencintai. Bahkan tidak hanya masyarakat di sana, tetapi juga masyarakat di luar Pulau Maluku, bahkan bisa dikatakan di banyak wilayah di Indonesia yang mulai mengidolakan seorang Sherly Djuanda. Nah teman-teman, saya sudah sering mengikuti podcast Sherly Djuanda, ada yang di Denny Sumargo, kemudian ada yang di tempat lain, tetapi ada satu hal yang berbeda ketika mengikuti podcast dari Akbar Faisal, karena kita tahu Akbar Faisal adalah dulunya seorang politisi yang ulung dan kemudian jam terbangnya juga sangat tinggi, di mana di podcastnya sendiri itu memang kita tahu bahwa sering belak-belakan, bahkan pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat sulit, bahkan cenderung menjebak, tetapi Sherly Djuanda mampu menjawab itu semua dengan baik. Bahkan seorang Akbar Faisal pun menunjukkan kekagumannya, pujiannya kepada Sherly Djuanda. Dan saya kira dengan kepribadian yang dimiliki, dengan karisma yang dia punyai, kemudian dengan cara dia memimpin Maluku Utara selama ini, dan bagaimana respon dia ketika nantinya akan menghadapi tekanan-tekanan dari partai-partai pengusungnya, ini menjadi sesuatu yang positif, dan ini menjadi sebuah harapan baru bahwa nantinya akan muncul
pemimpin-pemimpin baru yang mempunyai kredibilitas di level nasional menjelang 2029. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Bagaimana peluang Sherly Coanda di kepemimpinan nasional yang paling dekat tentu saja di tahun 2029. Bahkan saya pribadi ini menaruh banyak harapan supaya beliau itu terus berprestasi sehingga nanti jika memang di 2029 itu ada beberapa partai atau ada pihak-pihak yang ingin mendorongnya untuk maju ke level nasional, ini menjadi semacam oase baru, harapan baru bahwa ada pemimpin yang punya integritas, yang track recordnya jelas dan bisa memberikan harapan untuk Indonesia maju ke depan. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe Update Indonesia. Saya Vincent Nugraha, terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya.